Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10B dengan utilitas pabrik kimia dengan akan membawakan tema dengan berjudul pengolahan limbah, gas dan atau partikel. Next, di sini ada terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada Andika 0513, ada Fitriana saya sendiri 0531, Fitriani 0532, dan ada Rehan 0574. Nah, jadi sebelum kita memasuki lebih dalam apa limbah gas dan partikel, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya limbah gas dan partikel. Jadi partikel sendiri itu adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang atau masih dapat dilihat secara fisik seperti uap air, debu, asap, kabut, dan fume. Sedangkan kalau pencemaran itu berbentuk gas, itu dapat dirasakan melalui penciuman. Nah, gas-gas ini sendiri juga antara lain terdiri dari SO2, NOx, CO, dan CO2 hidrokarbon lain-lainnya. Nah, di sini juga ada jenis limbah gas partikulat utamanya yang tadi saya sebutkan tadi yang bagian gas dan partikulatnya. Untuk yang partikel ada tambahan debu, mist, fume, dan smoke serta smoke. Nah, kemudian kita masuk ke karakterisasi gas partikulat. Nah, dalam limbah gas partikulat ini sendiri kan masing-masing mempunyai karakterisasinya. Yang pertama ada karakterisasi karbon monoksida, yang dimana gas ini tidak berasa, berwarna, dan berbau, terus berbentuknya karena pembakaran tidak sempurna karbon atau senyawa karbon. Terus reaksi CO dan C pada suhu tinggi, pengurai CO2 pada suhu tinggi. Dan dihasilkan dari kegiatan pembakaran minyak, kayu, transportasi, dan terdapat hasil dari industri peleburan logam, minyak bumi, serta kertas, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada oksida nitrogen atau NOx, di mana NO itu gas tak berwarna dan berbau. Sementara kalau yang NO2 itu gasnya berwarna coklat kemerahan dan dia memiliki bau yang tajam. Terus kalau dari cara terbentuknya itu ada 3. Yang pertama reaksi N dan O2 pada suhu tinggi lebih dari 1210 derajat Celcius. Yang kedua itu ada pembakaran bahan bakar yang mengandung N atau nitrogen. Dan ketiga adalah reaksi N2 dengan radikal hidrokarbon. Nah, eh, oksida nitrogen ini dihasilkan dari transportasi, pembangkit listrik, industri, dan perminyakan. Selanjutnya ada hidrokarbon atau disingkat HK, hidrokarbon. Yang pertama itu ada karakteristiknya bervariasi. Yang pertama ada wujud padat, cair, dan uap. Jadi terdapat 3 fase wujudnya padat, cair, dan uap. Untuk nilai titik didihnya sendiri itu dan titik lelehnya itu memiliki rendah. Terus hidrokarbon juga berasal dari penggunaan dan produksi senyawa hidrokarbon, pembakaran bahan bakar fosil, terus aktivitas industri pengolahan minyak bumi gas, dan geotermal. Kalau untuk dari partikulat, karakteristiknya itu berupa padatan dan cairan yang melayang di udara. Ukuran partikulat itu berkisaran antara 0,0002 sampai 500 mikron. Dapat sebagai media absorpsi. Terus bentuknya yang tadi kurang lebih ada debu, mist, fume, smoke, dan smoke. Baik, kita lanjut ke teknik pengolahan limbah gas. Next, untuk yang pertama, di sini kita ada sistem thermal oxidation. Untuk sistem thermal oxidation ini, dia memiliki efisiensi sebesar 98%, sehingga umumnya digunakan untuk mengontrol polutan uap. Kisaran kapasitas dari thermal oxidation ini adalah 1000 hingga 500.000 kon per menitnya. Unit ini biasanya untuk bauran udara dan poluted organik komponen ya, atau POC untuk menghilangkan limbah gas yang beracun dengan temperatur pembakaran kisaran 1500 hingga 200 Fahrenheit. Tipenya ada di sini ada 3, yaitu ada direct flame in incinerator, recuperation oxi, apa, oxidation system, regenerative oxidation system. Next, ada selanjutnya itu adalah flares. Flares.
Sistem VRS ini cocoknya pada aliran emisi dengan volume besar dan konsistensi VOC yang tinggi. VRS utamanya digunakan sebagai alat pengaman bagi akan hilangnya limbah gas. Jika sistem pengolahan rusak atau tidak berfungsi, sistem ini tidak dapat digunakan untuk emisi yang lebih encer untuk lebih encer umumnya dihasilkan oleh industri sebab nyala api virus tidak dapat dipertahankan. Next, untuk selanjutnya adalah teknik pengolahan limbah partikel. Untuk teknik next, untuk teknik pengolahan limbah partikel di sini ada waste scrubber. Waste scrubber ini adalah perangkat yang menggunakan cairan untuk menghilangkan polutan dari aliran gas dengan tingkat efisiensi yang tinggi, terutama dalam menangkap droplet dengan ukuran 20 hingga 25 mikrometer. Ukuran droplet yang dihasilkan bervariasi tergantung dari sumber polusi dari udara tersebut. Next, selanjutnya ada proses setting chamber. Pada setting chamber ini aw- adalah alat yang awalnya digunakan untuk mengendalikan emisi partikel dengan prinsip menciptakan ruang ekspansi yang memperlambat aliran gas sehingga partikel terendap secara alami dengan gaya gravitasi. Namun saat ini peran utama dari alat tersebut sebagai track cleaner atau post cleaner untuk perangkat pengendalian partikel lainnya. Untuk efisiensinya itu 95 hingga 98% biasanya terjadi pada partikel dengan diameter sekitar 100 mikron. Next, untuk proses selanjutnya itu ada alat airbag filter. Airbag filter ini adalah sistem yang terdiri dari ducting, bag filter, dan blower untuk menyaring debu dalam udara panas yang dihasilkan selama proses produksi. Prosesnya mencakup penyaring partikel debu dengan efisiensi yang cukup besar yaitu 99% dengan membersihkan menggunakan full jet cleaner system yang menggunakan udara kompresi dari kompresor yang diakumulasikan di headernya. Next, Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jumlah limbah yang bisa diambil. Next. Nah, jadi dari teknik pengolahan yang sebelumnya, di sini kita dapat mengetahui seberapa banyak limbah yang bisa diolah kembali pada proses-proses yang sebelumnya. Yang pertama itu ada wet scrubber, yang mana proses ini dapat menghilangkan partikel lebih dari 95% tergantung pada desain dan operasi yang spesifik. Nah, yang selanjutnya ada settling chamber, di mana tingkat penghilangan partikel dalam proses ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan wet scrubber dengan sekitar 95 sampai 98 derajat, 98%. Nah, yang selanjutnya ini ada sistem thermal oxidation yang dimana tingkat penghilangan VOC-nya ini dan polutan lainnya dapat mencapai lebih dari 98% dalam sistem thermal oxidation yang efisien. Lalu ada flares, yang dimana sistem ini digunakan untuk menghilangkan emisi gas dengan lebih dari 98% tanpa tambahan bahan bakar atau biaya operasi. Nah, lalu selanjutnya ada airbag filter, yang dimana sistem ini digunakan untuk menghilangkan emisi partikulat dengan lebih dari 99%. Next. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian unit pengeluar limbah yang dimana di sini contohnya itu terdapat unit boiler dan reformer, lalu ada debu industri sisa hasil pembakaran gitu, lalu ada cerobong asap yang dimana cerobong asap ini bisa dari sisa hasil pembakaran juga. Next. Nah, di sini unit pengeluaran limbah ini salah satunya itu ada limbah gas buang atau stag gas yang berasal dari emisi boiler ataupun reformer yang berada pada unit utilitas dan salah satunya contohnya itu di pabrik amonia.
yang dimana di sini diatasi dengan pengoperasian boiler sesuai SOP dan pembakaran gas alam dengan oksigen berlebih. Lalu juga ada emisi gas NH3 atau amonia dan debu urea yang berasal dari bagian atas menara pembutir atau eh, peeling tower sebutannya. Nah, diatasi dengan pengendalian urea dust separator system wet scrubber dan penggantian filter secara kontinu. Lalu yang ketiga ini ada limbah gas buang atau purge gas yang berasal dari daur sintesa pabrik amonia yang dimana di limbahnya ini diatasi dengan memasang unit hydrogen recovery unit untuk memisahkan NH3 dan H2. Seperti itu. Next. Nah, di sini contoh penanganannya itu yang sebelumnya tadi ada dua. Yang pertama ada dust separator sistem wet scrubber, yang dimana wet scrubbernya ini dia membuang polutan partikel dari arus gas dengan menangkap partikel dalam tetesan atau butiran liquid ataupun lapisan scrubbing liquid yang biasanya itu berupa air. Lalu memisahkan tetesan air tersebut dari arus gas. Lalu ada beberapa variabel proses yang mempengaruhi penangkapan partikelnya ini, seperti ukuran dari partikelnya, ukuran dari droplet liquid, dan kecepatan relatif partikel dengan droplet liquid. Nah, lalu yang kedua ini ada menara absorben atau mother liqueur atau cairan induk, yang dimana cairan induk ini yang dipakai sebagai absorben atau cairan pembersih atau recovery liqueur pada proses proses absorpsi. Nah, mother liqueur ini berasal dari unit kristalisasi yang kaya amonium karbamat. Nah, absorpsi ini merupakan operasi pemisahan solut dari fase gas ke fase cair, yaitu dengan mengotakkan gas yang berisi solut dengan pelarut cair absorben yang tidak menguap. Nah, menara absorpsi ini yaitu suatu menara atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsi atau penyerapan ataupun penggumpalan dari zat yang dilewatkan di menara atau tabung tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke peraturan pemerintah. Next. Nah, di sini terdapat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi bagi usaha dan atau kegiatan industri pupuk dan industri amonium nitrat. Yang dimana yang pertama ini ada yang eh, emisi ini yaitu zat energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Nah, untuk pencemaran udara sendiri yaitu masuknya atau dimasukkannya zat energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Oke, untuk selanjutnya adalah peraturan pemerintah yang terkait dengan sumber dan parameternya, di mana yang pertama tuh terbagi menjadi dua poin, yang A dan B. Untuk poin A itu ada standar baku mutu emisi bagi usaha dan atau kegiatan industri pupuk untuk jenis yang urea, di mana sumber keluaran polutannya adalah yang pertama primary reformer, terbagi menjadi dua parameter, yaitu nitrogen oksida dan sulfur dioksida, dengan nilai baku mutu yang sudah diatur berdasarkan tahun operasinya pabrik tersebut dari 600 sampai 300 untuk yang nitrogen oksida, untuk yang sulfur dioksida 250 sampai dengan 200. Kemudian untuk yang keluaran sumbernya pre-ring atau tower granulation itu berupa partikulat parameternya. Kemudian yang parameter kedua adalah amonia dengan standar baku mutunya dari 150 sampai 60 untuk yang partikulat, 200 sampai 75 untuk yang amonia. Kemudian untuk yang keluaran dari gas turbin atau waste heat boiler atau biasa kita sebut WHB, itu parameternya cuma ada satu, berupa nitrogen oksida, di mana nilai baku mutunya rentangnya 270 sampai dengan 75. Kemudian bahan bakar, biomasa, dengan parameter nitrogen oksida, rentangnya 270 sampai 75. Nilai baku mutunya dalam satuan miligram Newton meter kubik. Next. Nah, ini untuk yang poin baku mutu
emisi bagi usaha dan pupuk jenisnya urea, jenisnya NPK. Yang keluaran sumbernya yang pertama dari scrubber. Kemudian terdapat tiga parameter. Yang pertama partikulat, fluor, dan amonia yang sudah diatur berdasarkan tahunnya. Kemudian dari 150 sampai dengan 100 untuk yang partikulat, yang fluor 9 sampai 7. Kemudian yang amoniak 250 sampai dengan 150. Next. Nah, dampak dari pencemaran udara itu ada tiga. Pertama, gangguan kesehatan. Kedua, perubahan iklim. Dan yang ketiga, ekonomi dan sosial. Gangguan kesehatan ini, next, ada macam-macam. Seperti sesak napas, kemudian eh, debu halus yang mengakibatkan potensi serangan jantung dan lain sebagainya, yang bisa saja disebabkan oleh amoniak, sulfur dioksida, nitrogen, dan oksida. Nah, untuk gangguan kesehatan ini tentunya harus diminimalisir dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ada untuk mengurangi dampaknya terhadap gangguan kesehatan. Next. Untuk yang perubahan iklim ini terkait dengan emisi rumah gas kaca, seperti contohnya tuh ada gas metana dan nitrogen oksida yang terhadap perubahan iklim, seperti contohnya kalau di gambar tersebut ada tanah yang retak dan lain sebagainya. Kemudian kondisi dua alam yang sudah berbeda antara yang masih segar dan yang udah kering. Lanjut. Nah, untuk dampak yang terakhir itu dampak ekonomi sosial. Terbagi menjadi dua ya. Dampak ekonomi yang pertama itu pencemaran air dan tanah oleh industri pupuk dapat merusak ekosistem lokal. Contohnya ekosistem lokal itu seperti pertanian yang ada di sekitar kawasan industri atau sektor perikanan yang ada di sekitaran laut yang dipakai untuk pengolahan air industri. Kemudian dampak sosialnya itu juga ada masyarakat yang mencari mata pekerja harian di situ juga dapat dampaknya seperti pertanian dan perikanan tadi. Next. Ya, di sini ada referensi yang kami gunakan. Berikut referensinya. Serta ini ada kontribusi setiap anggota. Dan mungkin akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.